Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini udah siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, untuk hari ini siapa aja yang gak masuk? Gak ada masuk semua ya. Gimana hari ini, udah pada semangat buat belajar? Semangat? Semangatnya berapa persen? 1000. Benar. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau ngebahas materi apa? Number itu apa sih? Angka. Kalau number jenisnya ada berapa, tahu nggak dalam bahasa Inggris? Ada 2. Apa aja? Numbers. Belum ada yang tahu ya berarti. Oke, Ibu jelasin ya. In English, numbers there are 2. Jadi dalam bahasa Inggris, numbers itu ada 2 bagian. Yang pertama ada cardinal, yang kedua ada ordinal. Cardinal dipakai untuk apa? Cardinal itu dipakai untuk menghitung jumlah, menghitung waktu, atau menghitung urutan. Seperti ini ya. Nah, kalau jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu masuknya ke cardinal. Nah, ada juga ordinal. Apa itu ordinal? Ordinal itu dipakai untuk menghitung yang berurutan, seperti tanggal, antrian. Nah, itu kalian bisa pakainya ordinal. Ibu ulangi ya dari awal. Jadi dalam bahasa Inggris, numbers itu terbagi menjadi 2. Yang pertama Ordinal, cardinal. Yang kedua cardinal. Ordinal digunakan untuk Antrian. bukan jumlah sama jam, menunjukkan pukul berapa. Nah, jumlah sama jam itu pakainya yang ordinal. Kalau cardinal itu angka. Nah, kalau ordinal itu contohnya yang angka 1 tapi belakangnya ada S sama T, jadi kayak 1 jadi first, 2 jadi second. Nah, itu ordinal. Nah, contohnya kayak gini ya. Di cardinal itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, lalu di ordinal itu ada first, second, third, fourth, fifth. Ya, sekarang selain itu di bahasa Inggris juga ada number-number lainnya seperti desimal. Desimal itu apa sih? Tahu nggak? Kayak gimana desimal itu? Nah, ya 0,5. Kalau dalam bahasa Inggris, koma itu apa sih? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya koma? Dalam bahasa Inggrisnya koma itu adalah point. Jadi kalau 0,5 bahasa Inggrisnya apa coba? Kalau 0 apa? 0 bahasa Inggrisnya zero. Nah, zero berarti 0, koma tadi apa? 0.5. Ya, itu berarti 0,5. Coba kalau 0,2 apa? 0.2. Ya, betul. Selain desimal, dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya fraction. Fraction itu pecahan. Pecahan kayak gimana sih? Nah, seperti ini ya. 1/2, 1/3, 3/4, 3/2, ada 1/4 dan 5/6. Nah, contohnya di sini kelihatan? Kelihatan nggak? Kalau setengah itu half atau bukan on, tapi one half. Ya. Kalau 1/3 di sini? Ya. Kalau 1/4? Nah, jadi gimana sih kalau membaca yang TH ini di akhir? Jadi bacanya ada tehnya di akhir. Jadi kayak 1/4, 1/4
itu bukan 1/4, tapi 1/4. Ada th-nya di akhir. 1/4. Terus selain fraction, ada juga years. Tahu nggak years apa? Nah ya, tahun. Pembacaan tahun ada yang udah tahu? Nah, semisal kayak gini. Di sini contohnya ada 2005. Bahasa Inggrisnya 2000. Ada yang tahu? Nah, bahasa Inggrisnya 2000 adalah 2000. Kalau mau jadi 2005 gimana Bu bacanya? Ditambahin n sebelum angka terakhirnya. Jadi kayak 2005, 2005. Kalau sekarang tahun berapa? Enggak, sekarang tahun berapa in Indonesia? 2025. Bahasa Inggrisnya 2000 apa? 2000 and nah, tuh. Coba kalau 2020 apa? Gimana bacanya? 2000 kalau 20 bahasa Inggrisnya 20 aja, berarti 2020. Lalu kita ulang dari awal ya. Jadi numbers itu terbagi menjadi dua. Ada ordinal sama ada yang untuk jumlah itu apa? Ya, kardinal. Kalau untuk tanggal atau antrian? Ordinal. Kalau kardinal itu yang kayak gimana sih kardinal? Yang kayak gimana? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kalau ordinal yang kayak gimana? Third, 4, 5. Jadi kalau setiap yang ordinal itu ada TH, RD, ST di belakangnya ya. Kayak gini. Kalau 5 yang asalnya 5 jadi 5, ada TH-nya di belakang, asalnya 6 jadi 6. Ada TH-nya juga di belakang dan seterusnya. Terus tadi selain kardinal dan ordinal ada apa lagi? Kalau desimal itu apa? Kayak 0, terus bahasa Inggrisnya koma apa? Point. Coba kasih contoh. Ya, kalau semisal 0,7 bahasa Inggris dalam desimalnya apa? Ya, betul. Terus tadi setelah desimal ada fraction. Fraction itu apa? Per atau pecahan ya. Contohnya kalau setengah itu 1/2 dibacanya half, 1/2 ya. Terus yang terakhir ada years. Years itu apa? Tahun. Jadi bahasa years itu bahasa Inggrisnya dari tahun. Jadi years itu adalah tahun. Nah, kalau cara bacanya yang kayak tadi, kalau 2005 dibacanya seperti 2005. Kalau 2022 dua apa bahasa Inggrisnya? Ya, betul. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Nanti bisa Ibu jelaskan ulang. Sudah? Oke, sekarang Ibu ada beberapa kuis ya untuk kalian jawab.
Ibu mau tanya kalau yang tadi fraction. Fraction itu apa sih? Ya, pecahan. Coba kasih contoh Ibu satu fraction. 1/2 apa coba tadi? 1/2. One setengah apa? Dari huruf H awalnya. Half. Ya, jadi kalau setengah itu one half atau one one half or half. Ya. Terus tadi di ordinal number, tolong contohin. Ordinal number itu yang kayak gimana sih? 1 2 3 4 5 Itu ordinal atau kardinal? card Yang 1 2 itu ordinal, kardinal. cardinal Kardinal. Kalau ordinal yang kayak gimana? first second Ya. Third, five five. six Ya. Terus pertanyaan terakhir. Soal desimal. Tolong bahasa Inggriskan desimalnya dari 0,20. 0 apa? Bahasa Inggris. Zero. Ya, betul. Sejauh ini masih bingung nggak ngebedain kardinal, ordinal, desimal, fraction, sama tahun? Ada yang masih bingung? Udah cukup penjelasan dari Ibu? Ada yang mau ditanyain? Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanyain, untuk minggu depan kita lanjut. Untuk materi numbers ini belum selesai semua ya. Ibu baru ngejelasin sampai yang years. Untuk minggu depan kita lanjut ke materi currency, lalu measurements. 2 materi itu kita lanjut di minggu depan. Lalu setelah itu di minggu ketiga, di pertemuan ketiga, kita akan melaksanakan kuis. Dan untuk nilai terbesar di kuis materi numbers ini akan mendapatkan reward dari Ibu. Oke, paham semuanya? Are you understand? Oke, kalau gitu, kalau udah nggak ada pertanyaan dan udah clear, boleh mari kita berdoa setelah pembelajaran selesai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat membekas ke kalian. Terus semoga kalian sehat selalu, dilancarkan. Jangan lupa seusai pulang sekolah langsung ya ganti baju, tidur siangnya jangan lupa, jangan main terus keluar-keluar. Yang cewek jangan tiktokan terus, yang cowok jangan main terus sama temennya. Oke, kalau gitu berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih semuanya. See you.